Kita semua pasti tahu Amazon kan? Tapi pernah nggak sih kita berpikir tentang satu keputusan besar yang melahirkan itu semua? Nah, kali ini kita akan coba selami pikiran Jeff Bezos dan kita akan bongkar kerangka berpikir yang dia pakai untuk membuat pilihan-pilihan terbesar dalam hidupnya. Ini bukan cuma cerita bisnis loh, ini semacam panduan untuk membangun hidup yang bebas dari penyesalan. Coba dibayangin posisi ini. Kamu punya pekerjaan impian di Wall Street, bos yang asik, masa depan yang kelihatan cerah banget. Terus, kamu datang ke bos kamu dengan ide gila, jualan buku lewat internet. Nah, kira-kira itulah jawaban yang diterima Jeff Bezos. Sebuah nasihat yang logis, aman, dan ternyata salah besar. Terus, gimana caranya seseorang bisa menolak nasihat yang kedengarannya masuk akal banget kayak gitu? Jawabannya ternyata bukan soal firasat atau keberuntungan semata. Bezos ini punya senjata rahasia, sebuah model mental yang dia sebut kerangka kerja meminimalkan penyesalan. Menurut Bezos nih, ada 3 tingkatan dalam bekerja. Pertama, pekerjaan, ya cuma buat bayar tagihan. Kedua, karir, ini semacam tangga buat naik jabatan. Tapi tingkatan tertinggi itu adalah panggilan jiwa. Sesuatu yang kamu lakukan karena kamu benar-benar suka, karena ada gairah di situ. Kalau bisa nemuin ini, wah, rasanya kayak menang lotre kehidupan. Dan bagi Bezos, internet, yang waktu itu masih baru banget, adalah panggilan jiwa yang nggak bisa diabaikan. Dan ini dia inti dari cara berpikirnya. Dia seolah-olah loncat ke masa depan. Dia membayangkan dirinya di usia 80 tahun, terus nanya ke diri sendiri. Mana yang bakal lebih gue sesali? Mencoba ide gila ini dan mungkin gagal, atau nggak pernah mencobanya sama sekali? Buat dia, jawabannya langsung jelas. Rasa sesal karena nggak pernah mencoba itu bakal menghantui dia selamanya. Jauh lebih menakutkan daripada kegagalan itu sendiri. Oke, dengan jawaban itu di tangan, dia melakukan sesuatu yang gila. Dia meninggalkan Wall Street, pindah ribuan mil jauhnya, dan memulai semuanya dari nol. Modalnya apa? Cuma satu, sebuah visi yang waktu itu kedengarannya kayak lelucon buat hampir semua orang. Yap, ini dia cikal bakal Amazon. Bukan kantor mewah, tapi garasi. Ide bisnisnya sebenarnya sederhana, jual buku, produk yang semua orang tahu, lewat medium baru yang, ampun, hampir nggak ada ngerti saat itu. Internet. Tapi, jangan salah lihat garasinya yang sederhana itu. Sejak awal, visinya sama sekali nggak sederhana. Waktu dia ngobrol sama investor pertamanya, dia dengan yakin bilang tujuannya bukan cuma sukses, tapi jadi orang terkaya di dunia dengan target kekayaan 100 miliar dolar. Bayangin coba, ngomongin angka segitu di zaman itu benar-benar kedengeran mustahil. Terus gimana reaksi si investor? Dia ketawa ngakak, menganggap Bezos udah gila kali ya. Nah, disinilah bedanya. Sementara dunia luar menertawakan dia, di dalam benaknya Bezos sudah tepuk tangan buat visinya sendiri. Suara keyakinan di dalam kepalanya itu jauh lebih kenceng daripada suara keraguan dari luar. Pertanyaannya, dari mana datangnya keyakinan sekuat baja kayak gitu? Ini bukan cuma modal nekat atau optimis buta loh. Ini berakar pada sebuah filosofi inti yang membedakan 2 hal fundamental dalam hidup, bakat dan pilihan. Oke, yang pertama, ada yang namanya bakat atau gifts. Ini adalah hal-hal yang dikasih ke kita. Kita nggak mengusahakannya. Mungkin kamu terlahir cerdas atau punya fisik atletis. Itu semua anugerah. Jadi ya, sikap yang paling pas adalah bersyukur. Nah, terus ada yang kedua, yaitu pilihan atau choices. Dan ini yang benar-benar nentuin. Pilihan itu adalah saat kamu ngambil bakatmu dan kerja keras. Saat kamu memilih untuk nggak nyerah, memilih untuk terus belajar, memilih jalan yang sulit daripada yang gampang. Disinilah karakter kita yang sebenarnya dibentuk. Jadi, intinya simple banget, tapi dalam. Kita bisa bersyukur atas bakat yang kita punya, tapi kita cuma bisa benar-benar bangga sama pilihan yang kita buat. Kamu nggak bisa bangga karena terlahir pintar, tapi kamu bisa bangga banget karena kamu memilih untuk pakai kepintaran itu buat kerja keras dan menciptakan sesuatu yang berguna. Karena pada akhirnya, kisah hidup kita itu nggak akan ditulis oleh kemampuan yang kita miliki sejak lahir, tapi oleh keputusan-keputusan yang kita buat dengan kemampuan tersebut. Nah, pemahaman soal pilihan ini akhirnya membawa kita ke persimpangan jalan paling besar dalam hidup. Sebuah pertanyaan yang mau nggak mau harus kita jawab sendiri. Sebetulnya, kehidupan seperti apa sih yang mau kita bangun? Bezos ngeliatnya simpel aja, cuma ada 2 jalur. Satu, jalur kemudahan, yang aman, nyaman, udah ketebak lah ujungnya gimana. Yang satu lagi adalah jalur petualangan,
penuh tantangan, nggak pasti, tapi disitulah potensi untuk menciptakan dampak besar berada. Dan ini balik lagi ke pertanyaan awal tadi, soal penyesalan. Bezos yakin banget saat kita tua nanti, kita nggak akan ingat atau bangga sama hal-hal yang gampang. Rasa bangga yang sesungguhnya itu datang dari saat-saat di mana kita berani memilih petualangan, saat kita berani menghadapi kesulitan demi tujuan yang lebih besar. Semua pemikiran ini pada akhirnya mengerucut jadi beberapa pertanyaan fundamental. Pertanyaan-pertanyaan yang diajukan Bezos ini bukan cuma buat dirinya sendiri loh, tapi juga sebagai tantangan buat kita semua. Pertama, kamu bakal biarin hidup jalan gitu aja, ngikutin arus, atau kamu bakal kejar passion kamu? Kedua, kamu bakal main aman terus, atau berani jadi sedikit nekat dan penuh gebrakan? Dan yang paling penting, kamu mau jadi orang sinis yang cuma bisa kritik, atau kamu mau jadi pembangun yang berani mencoba dan berkarya? Karena pada akhirnya, inilah kenyataannya. Setiap hari, dengan setiap pilihan yang kamu buat, kamu sedang menulis kisah hidupmu sendiri dari lembaran kosong. Jadi pertanyaannya sekarang buat kamu, kisah seperti apa yang bakal kamu tulis?